Sejak kemerdekaan, Indonesia tuh sudah berganti kurikulum sebanyak 11 kali. Ya, itu bukanlah jumlahnya sedikit, tapi itu menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk mengupdate apa sih yang perlu diajarkan kepada generasi mudanya untuk bisa mengembangkan Indonesia ke depannya. Yang mana ini bukanlah hal yang unik terjadi di Indonesia aja gitu, tapi di seluruh dunia pun memang selalu ada pergerakan perubahan terkait dengan apa sih yang perlu diberikan, apa yang perlu dididik, apa yang perlu ditanamkan, dan seterusnya. Oleh karena itu, sejak tahun 2000-an ya, atau mungkin 90 akhir, itu ada suatu assessment yang mungkin hits banget dan teman-teman beberapa kali mungkin cukup familiar ya, sebut dengan PISA. Jadi PISA ini merupakan assessment internasional yang melibatkan 70-an negara gitu untuk mengetahui, dasarnya itu basicnya adalah mengetahui kemampuan numerasi, berhitung, membaca, dan ya ada beberapa hal lain yang ditambahkan juga nih gitu, dan science gitu. Itu 3 hal dasarnya, tapi ditambah juga beberapa hal lainnya. Sejak tahun 2003, mereka mencoba untuk menambahkan complex problem solving tahun 2003 gitu, karena merasa bahwa kayaknya problem solving itu menjadi suatu hal yang perlu dimiliki oleh semua orang, dan itu penting di berbagai macam situasi. Kalau dipikir-pikir kayaknya iya juga gitu ya. Karena bahkan ada salah satu filsuf tahun ya abad 20-an yang hits banget, Karl Popper. Dia cukup banyak berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan sendiri dalam konteks scientific method. Misalnya dia mencoba mencetuskan gagasan bahwa teori yang bagus itu adalah teori yang bisa dibuktikan salah. Jadi bukanlah teori yang 100% benar yang mencoba mengambil titik aman dan nggak bisa dikritik, tapi teori yang bisa dikritik adalah teori yang bagus, karena sains itu adalah bagaimana kita bisa membuat tesis, antitesis, sehingga sintesis yang baru, seperti itu. Dan berbagai macam pengembangan lainnya yang gagasan yang dibuat oleh beliau itu cukup fenomenal. Dan Karl Popper ini itu menjelaskan bahwa essence of education itself is problem solving, karena ujung-ujungnya kita kan harus bisa memecahkan masalah. Toh pendidikan itu merupakan wadah persiapan untuk kita bisa menghadapi dunia sebenarnya. That's only a preparation stage instead of the main stage itself. Oleh karena itu, kenapa pendidikan itu ya harus serelevan mungkin nih dengan dunia nyata. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa memecahkan masalah di berbagai macam konteks, dari medicine, engineering, social, political, culture, dan hal lainnya. Tentang bagaimana solve the problem in that field, di berbagai macam konteks. Dan setelah itu bisa membuat asesmen terkait dengan problem solving 2012-2015, dan akhirnya diganti dengan asesmen tentang financial literacy dan seterusnya. Tapi ada nih jenjang berikutnya dari PISA, namanya PIAAC. PIAAC itu lupa kepanjangannya apa, tapi itu pokoknya intinya asesmen tapi untuk adultnya ya, di atas umur 15 tahun. Yang mana itu selalu melibatkan problem solving in digital environment. Jadi memang menekankan bagaimana kemampuan kompleks problem solving dalam konteks digital. Jadi berkaitan dengan problem solving itself. Dan ada suatu pemahaman cukup menarik, teman-teman. Kalau misalnya kita menganggap bahwa pengerjaan soal itu adalah problem solving, it doesn't necessarily true. Bahkan banyak di berbagai macam sumber dari segi pendidikan maupun psikologi, problem solving dikatakan sebagai problem solving ketika kita memecahkan suatu hal yang memang kita nggak tahu gimana cara memecahkannya, kita nggak tahu gimana cara menghadapinya initially, di awalnya. Kalau kita udah tahu, itu namanya exercise instead of problem solving. Makanya kalau misalkan kita melakukan latihan, ujian, atau sebagainya macamnya, itu bukan problem solving, tapi itu exercise, karena kita udah tahu, oh kurang lebih akan seperti ini caranya. Jadi problem solving itu ketika awal-awalnya aja. Nah, walaupun ada pasti bagian problem solving dalam konteks pendidikan, tapi itu dikritik juga, karena itu bisa dianggap sebagai well-defined problem. Suatu permasalahan yang kita udah tahu, kayak misalkan contoh soal fisika. Ada sebuah bola dengan berat sekian kilogram berada dalam sebuah truk, yang mana truk ini bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Dengan gaya gesek sekian, maka akan berapa meterkah bola bergeser, misalkan seperti itu. Itu kita udah tahu apa aja informasi dibutuhkan. Oke, gaya geseknya, beratnya, kecepatannya, terusnya rumusnya kira-kira apa, kita cuma masukkan eng gitu kan. Nah, itu well-defined problem. Jadi permasalahan yang udah jelas tujuan yang kita ingin capai apa, terus yang komponen yang perlu kita cari apa. Beda banget dengan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Itu istilahnya adalah ill-defined problem. Jadi permasalahan yang kita nggak tahu, ini masalahnya apa, tujuannya apa, informasi apa harus dicapai, gimana cara menyelesaikan, dan seterusnya. Nah, itu tuh yang perlu diasah. Kayak misalkan contohnya, permasalahannya adalah
bagaimana caranya kita bisa membeli HP yang paling bagus untuk kita. Kan pertimbangannya bagus tuh seperti apa? Apakah dari segi harga, dari segi kamera, kecepatan prosesor, atau bagaimana? Untuk kita, emang kita kegunaannya untuk apa? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa HP ini lebih bagus untuk kita, tapi mungkin nggak bagus untuk orang lain? Dan seterusnya. Banyak hal yang ambigu, banyak hal yang fake, yang kita nggak tahu. Nah, itu harus disebut dengan ill-defined problem, itu dilihat banget dari kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang kita hadapi di dunia akademik itu tidak menyasar pada ill-defined problem ini sendiri. Oleh karena itu, mulailah pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sekarang coba diterapkan juga di kurikulum 2023, yaitu menggunakan inquiry-based learning. Jadi, pendekatannya itu kita mencoba memecahkan real world problem dalam konteks mengerjakan project, yang mana itu di project penguatan profil Pancasila di kurikulum 2023. Nah, ini merupakan suatu arah yang cukup positif menurutku pribadi, bahwa kita mencoba lebih aware dan lebih menerapkan secara masif, secara sistemik, bagaimana melatih murid-murid ini lebih terampil untuk mencoba menyadari bahwa memecahkan masalah nggak sesederhana itu. Kita melakukan berbagai macam stepnya, yang mana kalau misalkan diuraikan dari OECD ya dalam MISA itu, ada beberapa stage nih untuk problem solving itu sendiri. Yang pertama, exploring. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa nih yang disebut dengan masalah tuh apa, kenapa yang disebut dengan masalah. Lalu kita setelah mengetahui apa aja yang terjadi di lapangan saat itu, kenapa itu disebut dengan masalah, kita mencoba merepresent, membuat semacam model. Kira-kira apa keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya? Bagaimana mereka terkait, dan seterusnya. Setelah kita bisa merepresent mereka, kita buat perencanaan. Oke, kalau misalkan ini ujungnya ada beberapa hal yang terkait, yang mana pasti ada juga faktor-faktor lain yang kita susah memetakannya karena kita belum bisa memprediksi seberapa besar pengaruhnya terhadap permasalahan itu misalnya. Ya udah, setelah kita buat pemetaannya, represent modelnya, terusnya kita coba rencanakan bagaimana kita menghandle-nya, how we tackle this problem. Itu kan jadi isunya. Nah, setelah kita buat perencanaan, bagaimana step by step-nya, lalu kita execute, kita sikat, dan kita monitor. Karena pasti ada hal yang tidak sesuai dengan rencana, karena tadi ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Nah, kemampuan semacam inilah yang secara kontekstual, secara framework sih ada, tapi ketika menerapkannya di konteks permasalahan sebenarnya menantang. Dan ketika kurikulum 2023 sekarang mencoba meng-embed sistem itu dalam sistem project-based learning, di project penguatan profil Pancasila itu sendiri, itu merupakan suatu hal yang menurut aku cukup positif ya. Cuma pertanyaannya, gimana nih cara mengeksekusinya, gimana cara mendidiknya, karena kita belum pernah menjalankan hal semacam itu dengan konkret banget. Kurikulum 2013 sudah ada, tapi belum se-eksplisit ini untuk bisa mengalokasikan 30% dari kurikulum untuk mempelajari project-based learning itu sendiri. So, kamu optimis gak ini bisa bermanfaat? At least bisa diterapkan lah di Indonesia dalam 5 tahun ke depan at least. Gimana menurut kamu?